lagi, Jokowi adalah bencana daripada bencana politik Indonesia selama 10 tahun. Bukan untuk menyesali, bukan untuk menyalah-nyalahkan, tapi kita kelihatannya Jokowi mau nyogok mahasiswa supaya berhenti dengan isu keluarga, isu pelengseran, isu impeachment, dan pindah pada isu yang tentu jadi burning isu-isu yang akan sangat seksi. Orang yang mencari tahta tapi untuk kesenangannya, untuk kepentingan pribadinya, maka orang itu lihat di saat masa baktinya habis, masa tugasnya habis, atau diturunkan, dia mah pusing, stres dia. Mengejutkan sejumlah sepak terjang dan gaya operasi politik ala Joko Widodo yang tak pantang menyerah, terus memberikan kekuatan penuh dengan memberikan kebijakan serta perlawanan unik dengan banyak tangan politiknya. Jokowi yang dibekali keberanian dan perjuangan hidup yang keras, yang sejak kehadirannya banyak didukung rakyat kecil dan semua golongan dengan sentuhan lokal yang dipadukan dengan kecerdasan strategi politik sehingga dengan mudah menundukkan rakyatnya. Sementara saat ini komentar diserukan ragam media yang terus mengkritik keras hingga demo besar-besaran di Nusantara terkait manuver politik Jokowi yang disebut gencar mengalihkan perhatian masyarakat luas yang menekan dirinya lengser dengan sejumlah seruan dan kebijakannya yang cepat dan mematikan. Lantas inikah tujuan dan rencana besar Joko Widodo yang spontan memberikan asupan perubahan cepat di akhir jabatannya hingga Buya Yahya dan para tokoh besar membeberkan hal penting soal ini? Selengkapnya mari kita bongkar dengan menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Jadi sekali lagi, Jokowi adalah bencana daripada bencana politik Indonesia selama 10 tahun. Bukan untuk menyesali, bukan untuk menyalah-nyalahkan, tapi kita siapkan. Pak Prabowo, kami mungkin masih punya tanda kutip pada Anda, tidak pada selain Anda. Jadi Jokowi ini sedang stres berat, tetapi jangan lupa dia pengidap 3 penyakit ganas dalam satu tubuh. Apa itu? Paranoid. Apa itu? Narsistik. Apa itu? Machiavellistik. Seluruh partai-partai berlepaslah dari Jokowi. Talak 3. Inilah tanggapan Ustadz Alfian Tanjung yang menyampaikan bahwa bersama Jokowi ada kebohongan publik, ada kezoliman dan ketidakadilan, ada kecurangan hingga manipulasi kebijakan konstitusi, bahwa Jokowi adalah bencana politik selama 10 tahun. Dan bukan untuk menyesali serta menyalah-nyalahkan, hingga beliau menghimbau untuk seluruh partai politik berlepaslah dari Jokowi dengan menyerukan bahwa kami bukan Jokowi dan tidak mau berteman lagi, kata Ustadz Alfian Tanjung. Tetapi sekali lagi kita ada di dalam keadaan yang memungkinkan orang berpikir bahwa oke, perampasan aset itu akan mudah untuk diundangkan kalau terjadi perubahan politik. Jadi kelihatannya Jokowi mau nyogok mahasiswa supaya berhenti dengan isu keluarga, isu pelengseran, isu impeachment, dan pindah pada isu yang tentu jadi burning isu-isu yang akan sangat seksi. Tetapi sekali lagi isu itu harus dihubungkan juga dengan keadaan Presiden Jokowi yang gagal untuk memberantas korupsi. Di semua hal yang hari-hari ini diupayakan oleh istana untuk menghentikan aksi-aksi mahasiswa itu dibaca sebagai sogokan. Sekali lagi soal moral itu yang sedang dipersoalkan oleh mahasiswa. Jadi demonstrasi tidak akan berhenti hanya karena pengalihan isu dari isu dinasti pergi pada isu pemberantasan korupsi. Itu sama aja, itu satu paket aja. Bahwa semua hal yang hari-hari ini diupayakan oleh istana untuk menghentikan aksi-aksi mahasiswa yang menuntut keadilan hingga pelengseran Jokowi dan demonstrasi tidak akan berhenti hanya karena pengalihan dari isu dinasti ke pengalihan isu pemberantasan korupsi yang malah bisa membahayakan keluarga Jokowi itu sendiri.
Memang bukan tidak mungkin mulai ada lembaga atau aktivitas politik yang diupayakan oleh pihak istana untuk meminggirkan isu pelengseran atau moral di dalam pameran kemewahan Jokowi yang mulai masuk pada isu yang memang ditunggu publik, yaitu perampasan aset para koruptor. Tetapi mahasiswa juga mengerti bahwa isu yang lebih strategis yang hendak ditukar dengan isu yang sangat teknis itu tidak serius dituntun oleh Jokowi, yang buktinya moral politik hari ini sudah diarahkan pada keluarga presiden yang sebetulnya diduga ada semacam mental koruptif dengan memamerkan kekayaan seperti menyewa jet pribadi yang dianggap tidak masuk akal, kata Rocky Gerung. Lantas bagaimana pandangan dari sisi Islam terkait ragam komentar para tokoh tersebut? Inilah pesan Buya Yahya yang menegaskan salah satu hal penting terkait ini. Semoga ini ada yang dengar dari bupati, wali kota, presiden dimanapun, karena ini bahasa cinta untuk mereka. Dan untuk umat, jangan gampang nyaci maki. Doamu aja minta pada Allah yang maha kuat untuk memberikan bimbingan kepada beliau-beliau. Berat. Sehingga para kekasih Allah ditawar itu gak mau. Karena ini berat. Kalau bukan karena seperti Umar bin Abdul Aziz, kalau bukan karena melihat umat harus dibenahi, mereka nggak akan mau. Orang-orang seperti itu nggak akan mau. Ingat, semua program kemaksiatan yang di bawah naungannya, yang dia bisa untuk menghentikannya lalu dia tidak menghentikannya, dia akan terus mendapatkan dosa. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua akan ditanya, pertanggungjawaban akan siapa yang di bawah naungannya. Orang yang mencari tahta tapi untuk kesenangannya, untuk kepentingan pribadinya, maka orang itu lihat di saat masa baktinya habis, masa tugasnya habis, atau diturunkan, dia mah pusing, stres, dia terus stres. Oh, dia pusing karena apa? Dia merasa ada yang hilang. Tapi bagi dia yang mengambil kepemimpinan ini karena umat, sehingga ini adalah sebuah kewajiban, maka dia di saat dicopot atau berhenti, dia merasa plong. Kenapa? Tugasku selesai. Semoga diambil oleh orang lain yang dia lebih kuat dari saya. Ini harus kita rasakan, bukan sekedar kita dengar atau kita sampaikan, supaya kita tidak terburu-buru mengejar kursi kepemimpinan atau apapun, kecuali kita sudah yakin betul bahwa ini adalah tugas berat, sehingga kita akan menjalankan tugas dengan benar, lalu kita akan selamat. Bahwa orang yang mencari tahta tapi untuk kesenangan dan kepentingan pribadinya, maka orang tersebut di saat masa bakti atau masa tugasnya habis atau diturunkan, dia akan pusing karena merasa ada yang hilang. Tetapi bagi yang mengambil kepemimpinan karena umat, sehingga menganggap itu adalah sebuah kewajiban, maka di saat dicopot atau berhenti dari jabatannya, dia akan merasa plong karena tugas sudah selesai, kata Buya Yahya. Kembali Buya Yahya bukan secara langsung mengomentari Joko Widodo, tetapi beliau memberi pencerahan secara umum terkait amanah yang berat bagi seorang pemimpin dalam pandangan Islam. Doa kami untuk Bapak Jokowi, semoga sehat dan diterima amal baik serta perjuangannya selama ini. Tetapi doa terbaik kami pasti tujukan untuk bangsa dan seluruh rakyat Indonesia yang tercinta. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa sebaik-baik pemimpin kalian adalah orang yang kalian cintai dan mencintai kalian. Kalian mendoakan mereka dan mereka pun mendoakan kalian. Dan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian benci dan membenci kalian. Kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Hadis riwayat Muslim. Mm-hmm.